Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 51. Ketika San Ye mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Jiu Ye, di mana bos bernama Li Ziran? Ya, itu Li Ziran. Ada apa? Mendengar jawaban setuju dari Jiu Tua, San Ye adalah bunyi gedebuk di kepala. 9 tua sekarang menembus langit. Dia dengan waspada berkata kepada Jiu Tua, Jiu Ye, aku mohon kamu menjadi saudara laki-laki. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Jiu Tua tampak terkejut. Hah? Ada apa? Apakah ada yang salah? Wanita ini tidak mampu memprovokasimu. Saudara 9, jangan ikut campur, kata San Ye. Jiu Tua mencibir, hehe, ada sesuatu yang tidak mampu saya beli. Saya ingin melihat wanita seperti apa yang tidak mampu saya beli. San Ye bergumam, kakak 9, wanita ini sangat istimewa. Bagaimana menurutmu? Memprovokasi nasibnya akan mati. Bahkan jika kamu tidak terkecuali. Digantung 3 ibunya siapa kamu? Berani mengatakannya. Ah, apa? Ketika San Ye mengatakan ini, Jiu Tua juga marah. Oke, katakan padaku apa latar belakangnya. Siapa yang ada di belakangnya? Di belakangnya adalah, lupakan saja, kakak Jiu. Tolong dengarkan nasihat kakakmu. Jangan ikut campur. Master ketiga berpikir sejenak dan tidak mengatakan. Identitas orang itu dianggap rahasia. Jika dia berbicara, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Hong San, apakah kamu memandang rendah 9 tuaku? Oke, pergi dari sini. 9 tua meraung langsung. Kamu akan menyesal jika tidak mendengarkanku. Teriak San Ye. Hasilnya dilempar keluar oleh beberapa orang. Sisi lain, Li Ziran kembali ke Taman Oriental dengan patah hati. Jika ini terus berlanjut dan proyek tidak dapat dilanjutkan, dia bahkan tidak dapat membayar sewa di sini. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Ye Junlin. Li Ziran memberitahu Ye Junlin apa yang terjadi. Ye Junlin bertanya setelah mendengarkan. Apakah mereka yakin mereka akan datang lagi besok malam? Ya, saya tidak tahu siapa di belakang. Pokoknya, tujuan mereka adalah untuk mencegah proyek saya untuk dapat melanjutkan. Oke, hanya serahkan padaku. Aku akan pergi ke lokasi konstruksi terlambat. Setelah Li Ziran tertidur, Ye Junlin datang ke balkon. Dia melakukan panggilan, King Long, saya butuh sekelompok orang besok malam. Jenderal, Anda harus menghubungi Qilin. Ada banyak orang di bawah Qilin. Segera, Qilin mengambil inisiatif untuk menghubungi Ye Junlin. Jenderal, tolong tanyakan saya untuk masalah ini. Itu benar. Saya telah datang ke Suzhou dan Hangzhou dengan Anda baru-baru ini dan saya tidak ada hubungannya. Saya melatih sekelompok tim cadangan pasukan khusus di Suzhou dan Hangzhou. Dalam hal kualitas individu, pelatihan saya tidak berbeda dari pasukan khusus. Totalnya ada 200 orang. Oke, besok malam kamu akan membawa unit ini dan menjalankan misi tempur. Ye Junlin tampak murung. Jenderal mengerti. Kebetulan pasukan ini tidak memiliki pertempuran yang sebenarnya baru-baru ini. Itu benar. Mayor Jenderal Qilin di ujung telepon sangat bersemangat. 5 jenderal di bawah komando Ye Junlin semuanya adalah jenderal besar, tetapi sebenarnya masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Mayor Jenderal King Long adalah komandan operasional keseluruhan, sedangkan Mayor Jenderal Qilin adalah instruktur iblis yang berspesialisasi dalam melatih pasukan khusus. Dalam setengah bulan terakhir, Mayor Jenderal Qilin telah melatih sekelompok pasukan khusus di Suzhou dan Hangzhou. 200 orang dipilih dari lebih dari 10.000 orang. Pada hari kedua, Li Ziran mematuhi Ye Junlin dan berjalan seperti biasa. Adegan ini secara alami dilihat oleh orang-orang dan menyebar ke telinga Old Jiu. Jiu Tua sangat marah, dan berkata dengan marah, apa? Berani melanjutkan pembangunan. Ini bukan untuk menempatkan Jiu lamaku di mata. Pisau itu akan membawa lebih banyak orang malam ini. Dan caranya akan lebih kejam, selama dia tidak terbunuh. Pisau itu menembus cahaya dingin, tersenyum dan mengangguk. Bersambung. Bab 52. Pasukan khusus. Di malam hari, Ye Junlin meminta Li Ziran untuk memindahkan karyawan untuk pergi dari sini. Dia dan Mayor Jenderal Qilin tinggal di lokasi konstruksi. Merokok sigaret satu demi satu. Menunggu kedatangan 9 tua. Segera setelah itu, kerumunan besar orang datang. Pisau itu membawa ratusan gangster kali ini. Masing-masing dari mereka mampu melawan dan melawan. Kali ini, mereka bahkan tidak membawa penduduk desa. Tidak perlu berteriak. Jadi orang-orang ini takut mati. Orang-orang sudah pergi.
Xiao Dao mencibir. Kakak Dao, siapa yang tidak takut padamu ketika kamu keluar? Yang lain dengan cepat tersanjung. Karena tidak ada siapa-siapa, maka hancurkan semua di sini. Pisau itu memberi perintah ketika hendak dihancurkan. Ye Junlin dan Mayor Qilin berjalan dalam kegelapan. Aha, masih ada orang. Apakah kalian berdua di lokasi konstruksi ini? Pisau itu memandang Ye Junlin dengan bercanda. Ya, kami menjaga lokasi konstruksi malam ini. Ye Junlin mengambil sebatang rokok. Pisau itu melihat ke atas dan ke bawah, dan tidak bisa menahan senyum, melihat sosok dan pakaian Anda. Anda tampaknya adalah tentara. Ya, kalau begitu Li Ziran terlalu meremehkan kita. Untuk menghalangi kita begitu banyak orang-orang. Dan siapa yang kamu gunakan walkie-talkie untuk menakut-nakuti? Pisau itu memandang kedua Ye Junlin dengan jijik. Setiap orang dari 100 orangnya tidak lebih buruk dari mereka yang pensiun sebagai tentara. Nah, beri aku keduanya sebagai sampah. Jangan bunuh siapapun. Pisau itu tidak repot-repot melakukannya sendiri. Ketika anak buahnya hendak keluar, Qilin mengambil walkie-talkie dan berkata, aksi dimulai. Towet. Sebuah suar tiba-tiba terangkat. Bang. Suar sinyal meledak di udara. Dan orang-orang seperti pisau ketakutan. Menatap kosong ke udara, bingung. Terutama saya belum pernah mengalami adegan seperti ini. Saat berikutnya, ada langkah kaki cepat di sekitar. Untuk sementara, pisau itu sedikit panik. Ketika seorang prajurit khusus bersenjata lengkap muncul di depannya, otak semua orang kosong. Bang! Kaca! Kaca! Sebelum pisau itu sempat bereaksi, seorang prajurit khusus langsung memukulnya. Kedua pergelangan tangannya patah, dan pisau pendek di tangannya jatuh ke tanah. Bang! 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 Meskipun gangster pembunuh ini kuat, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pasukan khusus ini. Sebelum senjata diangkat, sendi pergelangan tangan patah, dan orang itu dijatuhkan ke tanah. Dalam sekejap mata, ratusan orang yang dibawa oleh pisau semuanya meratap dan berteriak di tanah. Mengenakan seragam tempur tentara datang Unicorn, laporan salut berkata. Laporan pasukan khusus Mayor Jenderal Cadangan Unicorn memiliki kendali atas semua musuh. Kirin Major memandang kronograf, tersenyum dan berkata. 59 detik, nyaris lewat. Kebohongan ketika pisau dan yang lainnya di tanah mendengarnya. Semua bola mata terbang keluar, dan rahangnya jatuh karena terkejut. Apa? Pasukan khusus. Mayor Jenderal. Kami menghancurkan langit, kan? Beberapa dari kami hanyalah bajingan. Apakah Anda perlu pasukan khusus untuk datang? Pisau itu membuat kulit kepalanya mati rasa dan hampir pingsan. Mereka tak terkalahkan di jalan, dan mereka akan menghadapi pasukan khusus dimanapun mereka bisa bayangkan. Saya bahkan melihat sekelompok sinar inframerah membidik mereka, dan semua orang mengerti apa itu. Semua penembak jitu keluar. Perintah Qilin. Satu tim penembak jitu muncul. Pisau itu benar-benar akan memuntahkan darah. Bahkan ada penembak jitu. Tanya identitas mereka. Ye Junlin merokok. Bersambung. Bab 53. Melihat Ye Junlin, pisau itu terasa semakin luar biasa. Di sebelahnya adalah seorang mayor jenderal, tetapi dia menghormatinya. Identitas seperti apa yang dia miliki? Qilin mencengkeram leher pisau dan mengangkatnya, melayang di udara. Aku berkata, aku mengatakan semuanya. 9 tua mengirim kami ke sini. Pisau itu sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana dan menjelaskan semuanya. Biarkan 9 tua datang menemuiku dalam waktu setengah jam. Jangan biarkan aku menemukannya. Qilin tersenyum aneh tetapi membuat orang takut. Oke, aku akan menelepon sekarang. Pisau itu mengencingi ketakutan. Pada saat ini, Lao Jiu menghabiskan waktunya di sebuah bar. Masalah sudah diselesaikan. Baru saja keluarga Li masih bertanya apakah sudah selesai. Old Jiu bertanya ringan setelah menerima panggilan Xiao Dao. Kakak 9 tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Akibatnya, suara panik datang dari ujung telepon. Sesuatu terjadi. Kakak 9. Cepat datang. Kita ditahan. Sebelum Xiao Dao selesai berbicara, telepon ditutup. Mendengar situasi ini, Jiu Tua segera berteriak. Kumpulkan semua saudara dan ikuti aku. Setengah jam kemudian, sebuah van muncul di lokasi konstruksi. Di bawah kepemimpinan 9 tua, ratusan preman bergegas masuk. Mereka melihat bahwa Xiao Dao dan yang lainnya semua terbaring di tanah. Dan ada 2 orang berdiri di depan mereka Ye Junlin dan Qilin. Siapa yang suci? Apakah kamu berani melaporkan namamu? Old Jiu bertanya dengan dingin. Meskipun dia melihat sesuatu yang tidak biasa, siapa yang dia takuti di Jalan Suhang? Lao Jiu,
Kan? Siapa yang membuatmu melakukan ini? Tanya Ye Junlin. Kamu berani bertanya padaku? Old Jiu berkata dengan jijik. Pater. Tapi, dia tidak mengharapkan adegan berikutnya. Qilin mengeluarkan pistol dan menekannya ke tengah alisnya. Pistolnya masih terisi. Konyol. Semua orang bodoh. Bahkan 9 tua menggigil. Tidak ada yang berani menodongkan pistol padanya. Lao Jiu mengangkat tangannya. Kakinya gemetar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saudaraku, model senjata ini sangat istimewa. Saya khawatir itu ada di tentara. Lao Jiu adalah Lao Youzi. Dapat dilihat bahwa baik Ye Junlin dan Qilin memiliki aura pembunuhan yang menentukan di ketentaraan. Khusus model pistol Kirin, Lao Jiu secara tidak sengaja melihat bahwa pistol ini diperlengkapi untuk pasukan khusus. Qilin tidak berbicara, tetapi jaket yang disampirkan padanya tiba-tiba terlepas, memperlihatkan pakaian normal yang dia kenakan. 1 bintang di bahu Anda. Mayor Jenderal. Ternyata menjadi jenderal besar. Boom. Old Jiuru disambar petir dan kepalanya hampir meledak. Aku bisa menghadapi hal semacam ini sendirian. Yang lebih menakutkan adalah jalinan sinar inframerah, menyapu pipi mereka. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi pikiran semua orang. Tampar. 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 Pada saat berikutnya, semua lampu depan di lokasi konstruksi dinyalakan, menerangi tempat itu seterang siang hari. Semua orang mengerti apa itu inframerah. Itu adalah pistol yang diarahkan ke mereka. Semua orang bahkan melihat ada penembak jitu yang membidik mereka di kejauhan. Prajurit-prajurit ini bersenjata lengkap, dengan beberapa granat tergantung di bahu mereka. KK-9 cepat berlutut. Ini pasukan khusus sialan. Pisau itu berteriak dengan tenggorokannya. Kepulan. 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 9 tua dan yang lainnya berlutut ke tanah satu demi satu. Semua senjata di tangannya juga terlempar ke tanah. Pada saat ini, Jiu tua ingat apa yang dikatakan Sanye padanya malam sebelumnya. Ternyata saya benar-benar tidak mampu membelinya sendiri. Kuncinya adalah Sanye benar-benar tidak bisa mengatakan pada dirinya sendiri. Bersambung. Bab 54. Saya salah. Saya salah. Saya mengatakan semuanya. Adalah putra Li Zhangsong untuk menghubungi saya. Ini adalah catatan pesan dan riwayat pembayaran. 9 danau campuran tua untuk waktu yang lama. Berpengalaman. Dengan cepat menempatkan Li seluruhnya hal terungkap. Qilin menyerahkan telepon ke Ye Junlin. Setelah membaca isinya, wajah Ye Junlin tampak seperti besi. Keluarga Li mencari kematian. Kepala. Kami hanya dibutakan oleh orang lain. Maafkan kami. Jiu tua hampir menutup selangkangannya. Terbaring di tanah. Membenturkan kepalanya. Kudengar kamu telah menghancurkan banyak bangunan di sini. Dan kamu dapat memperbaiki sebanyak yang kamu mau. Mulai besok, kalian semua akan datang untuk bekerja di lokasi konstruksi. Selain itu, biaya kehilangan mental akan dibayarkan. 50 juta. Ye Junlin berkata dengan dingin. Kita bisa menjadi banteng dan kuda. Tidak. Ada alasan bagi Lao Jiu untuk tidak setuju. Bertahan adalah keberuntungan terbesar. Mayor Jenderal Qilin mengambil pisau Old Jiu dan meremasnya beberapa kali. Dan parang berubah menjadi potongan. Sekarang 9 Xiao Dao tua dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Jangan bicara tentang identitas. Itu bukan masalah baginya untuk memukul 1 atau 200 dari mereka dalam hal kekuatan. Jangan berhenti besok. Mari kita mulai pembangunannya malam ini. Saya berharap untuk melihat efeknya besok pagi. Sistem pembuangan limbah belum selesai. Apakah Anda bertanggung jawab untuk itu? Ye Junlin berkata dengan dingin. Puff. Mengapa kamu tidak mengerti arti dari sistem pembuangan kotoran? Ini tidak diragukan lagi membuat mereka memungut kotoran. Tapi di mana 9 orang tua itu berani tidak patuh? Berani bertanya tentang hubungan antara kepala dan Nona Liziran. Jiu tua bertanya dengan ketakutan. Oh, dia istriku. Jawab Ye Junlin. Semua orang menghela nafas. Langsung mengerti apa yang terjadi. Setelah Ye Junlin dan yang lainnya pergi, Zhang Song segera menelepon. Bagaimana Jiu Ye? Aku masih menunggu untuk melunasinya. Mendengar ini, Jiu tua hampir meledak. Zhang Song, aku meniduri nenekmu. Kau membuat kakakku lumpuh dan hampir membunuhku. Aku ingin membunuhmu. Tunggu, aku tidak bisa melepaskanmu. Lao Jiu menutup telepon. Zhang Song terkejut. Li Tianhao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Lao Jiu berkata bahwa saudaranya dipukuli dan dilumpuhkan. Dia hampir mati. Dan dia berkata bahwa dia tidak bisa mengepung kita. Zhang Song berkata tanpa daya. Ketika semua orang di keluarga Li mendengarnya, mereka hampir ketakutan.
Penunjukan itu dibuat oleh Ye Junlin. Dia melakukan ini dan menyakiti kita. Keluarga ini benar-benar menjijikkan. Saya pikir itu akan ditanam di tangan mereka cepat atau lambat. Bukankah tulus untuk menyakiti kita? Li Tianhao meledak membanting meja. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Li Wenfei bertanya dengan cemas. Apalagi? Biarkan keluarga mereka meminta maaf. Kata Li Tianhao dengan marah. Hari kedua. Li Ziran, Li Wenyuan dan para pekerja tercengang ketika mereka datang ke lokasi konstruksi. Karena lokasi konstruksi sedang berjalan lancar. Banyak bangunan yang dihancurkan hari itu semuanya telah dibangun kembali. Yang lebih menakutkan adalah para pekerja yang memindahkan batu bata semuanya adalah pria bertato bertelanjang dada. Bukankah ini orang-orang kemarin lusa? Li Ziran menyadari bahwa mereka yang memindahkan batu bata adalah semua gangster yang datang untuk membuat masalah hari itu. Itu luar biasa. Para gangster ini tidak bisa melakukan pekerjaan teknis. Tetapi pekerjaan memindahkan batu bata benar-benar salah satu yang terbaik. Apa yang terjadi? Li Ziran bertanya-tanya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dalam setelan tang hitam berlari, diikuti oleh sekelompok adik laki-laki. Ini membuat mereka takut dengan pewarnaan prem. Apa maksudmu? Li Wenyuan mengeluarkan tongkatnya. Bersambung. Bab 55. Li Ziran juga sangat takut pihak lain membuat masalah. Akibatnya, Jiu Tua tersenyum dan berkata, Nona Li Ziran, Tuan Li Wenyuan, apa kabar? Mereka semua memanggil saya Jiu Tua. Saya telah membuat Anda kesulitan dalam 2 hari terakhir, dan saya sangat malu. Jadi saya mengambilnya semalaman dan memperbaikinya. Sekarang, semua 200 saudara laki-laki saya akan digunakan oleh Anda di masa depan. Sampai selesai, saya akan mengurus sistem pembuangan kotoran. Omong-omong, kami bertekad untuk tidak bayar. Kirim lebih dari 200 sukarelawan. Setiap orang masih gangster besar. Tidak ada yang bisa memahami gerakan ini. Tapi Li Ziran hanya bisa menerimanya. Saat pulang ke rumah pada malam hari, Li Ziran bertanya. Sebenarnya, aku pernah berada di penjara yang sama dengan Lao Jiu. Hubungannya cukup baik. Dia pasti telah menjual banyak wajah kepadaku. Ye Junlin menjelaskan. Li Ziran memeriksa pada siang hari. Dan Lao Jiu memang pernah di penjara. Dan dia benar-benar berada di tempat yang sama dengan Ye Junlin. Di masa depan, akan ada lebih sedikit kontak dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang Anda kenal di penjara tidak disebut kontak. 5 juta Anda dipinjam dari orang-orang di penjara, kan? Li Ziran dengan cepat memikirkan sumber kelimanya. Juta. Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Yah, itu benar. Nah, ketika saya mendapatkan uangnya, saya akan mengembalikan 5 juta dengan cepat. Sikap Li Ziran agak keras. Di Villa Gunung Yejia, Ye Jiansen mengumpulkan semua orang dari keluarga Ye untuk rapat. Ye Yilong berkata dengan penuh semangat kepada semua orang, saya telah mengetahuinya selama periode waktu ini. Belakang panggung Ye Junlin adalah 9 tua di jalan. Penjara tempat orang-orang diretas sampai mati adalah penjara yang sama dengan Ye Junlin. Dia dibebaskan setahun. Kebetulan, Tuan ketiga mendengarkan Lao Jiu. Tahukah Anda? Bawahan Lao Jiu benar membantu Li Ziran di lokasi konstruksi. Ye Jiansen tersenyum dan berkata, lihat sekarang. Ternyata bahwa Ye Junlin ada di belakang panggung. Ini 9 yang lama. Li Mengyue bertanya dengan hati-hati, apakah kakek 9 tua kuat? Ini cukup kuat. Ada kalimat seperti itu di jalan. Nan Xiaodu, Bei Lao Jiu, dan 13 Taibao tidak terkalahkan. Tapi, 9 tua tidak yang paling kuat. Yang paling kuat adalah Du Yueseng, dijuluki Raja Suhang. Artinya dia adalah Raja Suhang. Sekarang 13 Taibao semuanya adalah bawahannya. Ada ratusan preman. Kata Ye Jiansen. Lalu kakek, apakah kita takut dengan 9 yang lama? Li Mengyue bertanya. Ye Donghui mencibir. Berapa hanya 9? Semudah kita membunuhnya. Jika Du Yueseng menjadi, kita akan takut. Mata Ye Jiansen bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Oke, itu diperintahkan oleh Ye Junlin, bukankah tenggat waktu 1 bulan akan datang? Kami akan mengatur semua kontak yang bisa kami hubungi. Dan saya akan mengundang Du Yueseng untuk datang. Lihat di mana bajingan Anda melarikan diri. Hahaha, kakek adalah trik yang hebat. Du Yue lahir. Sekarang, Lao Jiu hanya bisa berlutut. Aku bisa membayangkan adegan tercengang Ye Junlin. Hahaha, keluarga. Ye tertawa bersama. Mereka menganggap Lao Jiu sebagai pelindung Ye Junlin. Saya ingin menggunakan Du Yueseng, orang paling kuat di jalan, untuk menekannya. Tapi bagaimana mereka tahu identitas Ye Junlin?
Keesokan harinya, keluarga Li mengirim Li Songqi dan Zhang Song untuk mencari Li Ziran. Li Ziran memandang keduanya dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang salah? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Ye Junlin melukai bawahan Lao Jiu, dan kamu membuat marah Lao Jiu. Kamu benar-benar gelisah." Zhang Song mencibir, "Jadi kamu cepat dan minta maaf. Kalau tidak, hal ini tidak akan berakhir." Mulut Li Ziran menambahkan senyum mengejek, "Sepertinya kamu mendapatkan orang-orang itu." Bersambung. 56. Bagaimana mungkin? Tidak. Ye Junlin yang melukai seseorang. Jadi mereka memberi tahu kami. Cepat dan minta maaf. Atau mereka akan menyalahkan kami. Apa yang kamu lakukan sendiri, tanggung sendiri. Zhang Song agresif. Hehe. Li Ziran mencibir. Dia tidak bisa mengerti bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Li. Akibatnya, mereka harus meminta maaf secara bergantian. Kamu harus berurusan dengan hal-hal yang kamu lakukan sendiri. Li Ziran berbalik dan pergi. Namun, Zhang Song dan Li Songqi berdiri di depannya dan menolak untuk melepaskannya. Pada saat ini, sekelompok pekerja yang mengenakan topi keras bergegas. Kepala itu ternyata adalah 9 tua. "Ada apa dengan Presiden Li?" tanya Old Jiu. "Apa yang kamu lakukan, pekerja migran yang bau?" Zhang Song mendorong 9 yang lama. Tetapi ketika Lao Jiu melepas topinya, Zhang Song dan Li Songqi tercengang. Sembilan Tuhan, kenapa kau?" Keduanya tampak luar biasa. Bertarung. Lao Jiu menyapa. Dan banyak orang bergegas memukuli Zhang Song dan Li Songqi dengan keras. "Tuan Li, jangan khawatir. Saya akan melihat lokasi konstruksi mulai sekarang. Dan tidak ada yang bisa menggerakkan mata Anda." Keluarga. Li akhirnya mengetahui bahwa Lao Jiu dan Ye Junlin berada di penjara yang sama. Dan menduga bahwa mereka memiliki persahabatan. Mengenai masalah ini, Ye Junlin memutuskan bahwa wajah Li Ziran ada di pikirannya. Jadi dia membiarkannya untuk saat ini. Segera tiba pada tanggal 7, hari terakhir libur hari nasional. Chen Jingxuan menelepon untuk mengingatkan Ye Junlin untuk menghadiri reuni kelas. "Aku akan menghadiri reuni teman sekelas sekolah menengah. Aku mungkin akan kembali nanti malam." Sekolah menengah Ye Junlin dan Li Ziran tidak berada di kelas yang sama. Dan dia sangat sibuk. Jadi dia tidak pergi ke reuni kelas. "Oke, apakah kamu sibuk denganmu? Apakah kamu akan memakai yang ini?" Li Ziran sibuk merencanakan. Dan melihat Ye Junlin mengenakan pakaian kasual, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa." Begitu dia tiba di gerbang komunitas, Ye Junlin melihat Chen Jingxuan berjalan keluar dari pusat penjualan tidak jauh. Ye Junlin melambaikan tangannya. Chen Jingxuan mengemudi. Dia mengendarai Porsche Pamela. Seorang wanita lajang berusia 20-an mengendarai 1 juta mobil ini. Dan calon suaminya jelas bukan orang biasa. Kemungkinan adalah eksekutif perusahaan milik negara atau perusahaan asing. Wanita seperti ini tidak bisa dimakan oleh orang biasa. Chen Jingxuan mengambil inisiatif untuk keluar dari mobil dan bertanya sambil tersenyum. "Saya pikir Anda akan membawa Li Ziran ke sana." Dia sibuk. Dan itu bukan pesta di kelas mereka. Jadi tidak perlu. Ye Junlin menjelaskan. "Kenapa kamu tidak masuk ke mobilku?" Chen Jingxuan bertanya ragu-ragu. "Oke." Setelah Ye Junlin keluar, dia akan menyapa Qinglong untuk mengirim mobil. Dan ketika dia melihat Chen Jingxuan, dia akan membawanya. Chen Jingxuan berpikir tidak nyaman bagi Ye Junlin untuk tidak mengemudi. Lagi pula, orang yang menyia-nyiakan 50 juta orang dengan santai ini tidak akan terkejut bahkan jika dia mengendarai mobil mewah seharga ratusan juta. Dengan kata lain, jika dia naik taksi, dia akan merasa sangat tampan. Ini untuk orang kaya untuk merasakan hidup. Siapa yang menyebut Ye Junlin orang kaya? Orang kaya benar dalam segala hal yang mereka lakukan. Apakah kamu takut kamu dibebaskan dari penjara lebih awal? Chen Jingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam mobil. Ye Junlin terkejut. Dia adalah orang pertama yang meragukan pembebasan awal dari penjara. Ya, aku dibebaskan dari penjara sangat awal. Kata Ye Junlin. "Bisnis apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini?" Meskipun Chen Jingxuan mengemudikan mobil, matanya tetap tertuju pada Ye Junlin. "Lengan terbalik," kata Ye Junlin. "Apa yang paling dia sentuh selama bertahun-tahun adalah senjata. Tidak berlebihan untuk mengatakan bisnis ini." Desis. Tidak heran. Bersambung. Bab 57. Pesta Kerajaan. Ini adalah tempat pertemuan untuk teman sekelas hari ini. Meskipun tidak dilebih-lebihkan seperti restoran berputar, harganya 10.000 hingga 20.000 untuk meja acak. Ini spesifikasi super tinggi.
Untuk pekerja kelas pekerja biasa, satu kali makan harus makan setidaknya 3 atau 4 bulan dari upah mereka. Lagi pula, tidak semua teman sekelasnya terkenal. Ada yang baik dan ada yang buruk. Di pintu hotel, beberapa pria berjas dan sepatu kulit disambut. Melihat Porse Pamela Chen Jingxuan datang, semua orang berkumpul. Bukankah ini Chen Banhua? Saya mendengar bahwa dia menghasilkan jutaan dolar setahun. Dan itu benar. Saya mengendarai Porsche. Beberapa teman sekelas pria tersanjung. Chen Jingxuan tersenyum malu. Tetapi ketika pintu lain terbuka, semua orang melihat Ye Junlin. Dalam sekejap, senyum semua orang membeku di wajah mereka. Pertama, semua orang tidak menyangka Ye Junlin akan datang. Kedua, semua orang tidak menyangka bahwa Ye Junlin akan datang bersama Chen Jingxuan. Bukankah ini Ye Junlin, pria terbaik tahun ini? Anak laki-laki yang pertama memecahkan kebuntuan itu berpakaian sangat penuh semangat. Dia adalah pemimpin regu kelas Ye Junlin, Cheng Zuoran. Namun, dia selalu kewalahan oleh Ye Junlin dan selalu menganggap Ye Junlin sebagai tujuannya. Cheng Zuoran juga pergi ke perguruan tinggi 985. Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan asing. Dikatakan bahwa pendapatan tahunannya telah lama menjadi 1 juta. Dia mengendarai Land Rover Range Rover, penuh wajah. Adalah salah satu dari beberapa teratas di kelas. Ye Junlin tersenyum dan menyapa. Ye Junlin, kami semua mengira kamu tidak bisa datang. Siswa lain terkejut. Cheng Zuoran memberikan pandangan kosong kepada teman sekelas itu dan berkata, Junlin bukan orang yang bijaksana, dan itu tidak akan terjadi karena hal-hal itu. Di dalam kotak tadi semua orang masih mendiskusikan Ye Junlin, dan mereka semua mengatakan bahwa Ye Junlin baru saja kembali dari penjara dan dia pasti bersalah pada dirinya sendiri, tidak berani datang ke reuni teman sekelas. Saya tidak berharap dia datang. Ya, King's Landing memiliki daya tahan yang kuat. Kita tidak bisa membandingkannya. Beberapa siswa lain tertawa. Sebenarnya, secara gamblang adalah mengatakan bahwa Ye Junlin berkulit tebal. Cheng Zuoran melewatkan Ye Junlin dan datang ke Chen Jingxuan. Jingxuan, kamu akhirnya di sini. Ikutlah denganku. Semua orang menunggumu. Cheng Zuoran tertarik pada Chen Jingxuan. Selain itu, dia sangat mampu sekarang. Mendengar bahwa Chen Jingxuan masih lajang, dia secara khusus menyelenggarakan kelas ini reuni. Semua orang mengepung Chen Jingxuan dan menutup mata terhadap Ye Junlin. Ayo pergi. Chen Jingxuan berhenti dan berkata kepada Ye Junlin. Ye Junlin hanya mengikuti. Lantai 3 pesta kerajaan. Sudah banyak orang yang datang. Beberapa orang membawa serta istri dan suami mereka. Lebih banyak orang daripada yang diharapkan Ye Junlin. Ketika Chen Jingxuan tiba, semua orang berdiri untuk menyambutnya. Anak laki-laki sangat gila. Suatu ketika Chen Jingxuan adalah bunga sekolah. Kini kesuksesan karirnya semakin bersinar. Ye Junlin menemukan tempat dan duduk. Siapa yang aku lihat? Ye Junlin. Tiba-tiba seorang anak laki-laki Wang Yubo berteriak ketika melihatnya. Ini benar-benar Ye Junlin. Dia benar-benar ada di sini. Tiba-tiba, perhatian semua orang tertuju pada tubuh Ye Junlin. Di masa lalu, sekolah menengah tidak terkalahkan, dan kewirausahaan perguruan tinggi menjadi kuda hitam di dunia bisnis, bernilai miliaran. Biarkan siswa perempuan mengagumi, siswa laki-laki iri. Tapi setelah dihitung oleh keluarga Ye Junlin menjadi tikus gat, dan semua orang di kelas akan mengutuk beberapa kata. Betapa gilanya menahan Ye Junlin sejak awal, tapi sekarang sangat kejam. Bersambung. Bab 58. Saya mengatakan bahwa Ye Junlin harus memiliki sesuatu yang salah. Anda masih tidak percaya aku? Ya, Ye Junlin adalah binatang. Dia diperkosa kakak ipar dan hampir membunuh ayah dan ibunya. Bagaimana arogan yang sekolah dulu. Bagus sekali. Ini semua yang dikatakan semua orang ketika Ye Junlin tidak datang. Beberapa orang di Wang Yubo belum masuk angin dengan Ye Junlin, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka cemburu. Tapi saya tidak pernah bisa menemukan kesempatan yang baik untuk curhat, dan saya tidak akan melepaskannya sekarang. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan duduk di tumpukan gadis? Datanglah ke meja kami dan ceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi padamu di penjara. Hahaha. Semua orang tertawa bersama, semua dengan ejekan dan penghinaan. Melihat Ye Junlin. Saya juga mendengar bahwa Anda baru saja keluar dari penjara. Apakah Anda tidak berbicara tentang pekerjaan, dan tinggal bersama ayah mertua dan ibu mertua Anda? Seseorang mencibir. Saya mendengar bahwa Ye Junlin telah masuk daftar hitam oleh perusahaan besar di Suzhou dan Hangzhou. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menemukan pekerjaan. Jadi normal baginya untuk tidak bekerja.
Bisik seorang gadis. Ye Junlin mengetahui bahwa dia ada di daftar hitam. Wang Yubo tersenyum dan berkata, "Yah, perusahaan kami baru-baru ini menyewa keamanan, termasuk papan dan penginapan. 4.000 yuan. Jaringan Anda baik-baik saja." Chen Jingxuan tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Kamu tidak, aku tidak ingin menggoda King's Landing lagi. Dia punya bisnis sendiri. Urusanmu sendiri." Chen Banhua, tidakkah kamu akan membawa Ye Junlin ke atas, kan? Kamu baru saja membawanya ke sini, kata Wang Yubo cepat. Tapi melihat tatapan Cheng Zuoran, dia langsung menutup mulutnya. "Semuanya, jangan bicarakan ini." Chen Jingxuan secara paksa mengekspos topik ini. Semua orang juga mengambil tempat duduk mereka. Ye Junlin tidak mengubah posisi, dan Chen Jingxuan duduk di sampingnya. Wang Yubo mendekati Cheng Zuoran dan berbisik, "Pemimpin pasukan, Chen Banhua sangat tergila-gila. Ye Junlin telah menjadi seperti ini, dan dia sangat baik padanya. Kamu harus cepat." Cheng Zuoran mencibir, "Jangan khawatir. Aku bagaimana kamu bisa kalah dari tahanan reformasi melalui kerja paksa?" Ye Junlin dikelilingi oleh wanita cantik, dan di sebelah kanannya ada wanita cantik lainnya, Lin Wanyu, nomor 2 setelah Chen Jingxuan. Lin Wanyu adalah tipikal Bai Fumei. Dengan aset lebih dari 100 juta yuan di keluarganya, dia cantik dan pandai belajar. Lin Wanyu selalu memiliki kesan yang baik tentang Ye Junlin, dan dia sangat bersimpati dengan pengalaman Ye Junlin. "Bagaimana dengan Ye Junlin? Anda datang ke perusahaan ayah saya untuk bekerja sebagai konsultan teknis, dengan gaji bulanan 8.000 dan bonus. Ada banyak ruang untuk penghargaan." Lin Wanyu menyerahkan kartu nama kepada Ye Junlin. "Oke, terima kasih." Lin Wanyu tidak jahat, jadi Ye Junlin menerima kartu nama itu. Chen Jingxuan di sisi lain tersenyum. Dengan sumber keuangan Ye Junlin saat ini, dia dapat membeli perusahaan ayah Lin Wanyu dalam satu kalimat, bukan? Dibandingkan dengan Chen Jingxuan dan Lin Wanyu, gadis-gadis lain tidak seperti itu. "Kami pikir Anda akan membawa Li Xiaohua di sini. Bagaimana mungkin? Sekarang Ye Junlin adalah seperti ini. Bagaimana bisa Li Ziran follow? Bukankah memalukan?" "Ya. Sekarang ketika saya menyebutkan bahwa Ye Junlin adalah saya teman sekelas, aku akan ini memalukan." Sekarang Ye Junlin telah menjadi bahan ajar negatif, dan orang terakhir yang tidak bisa dinikahi seorang wanita adalah Ye Junlin. "Kenapa kamu belum mulai? Apakah ada orang yang datang?" Chen Jingxuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Protagonis belum datang." Chen Jingxuan tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Mungkinkah itu Xia Chengling? Benarkah Xia Chengling juga akan datang? Ye Junlin memiliki kesan tentang Xia Chengling ini. Ayahnya dulu adalah komite distrik Xia Cheng, seorang direktur tertentu dari gedung. Bahkan kepala sekolah harus memberi wajah Xia Chengling. Xia Chengling, yang sering gagal dalam ujian, akhirnya masuk ke perguruan tinggi 985. Bersambung. Bab 59. Jingxuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa ayah Xia Chengling ini sekarang bupati. Mengapa kau tidak menunggu dia? Bahkan jika monitor adalah pemimpin skuad yang bagus, bagaimana gaji tahunan 10 juta yuan? Bahkan jika keluarga Lin Wanyu memiliki ratusan juta aset, Anda tidak bisa patuh setelah melihat Xia Chengling. Meskipun kedengarannya agak berlebihan, itu benar. Ketika saya di sekolah, semua orang tidak tahu tentang hal-hal ini. Tetapi setelah memasuki masyarakat, semua orang mengerti betapa hebatnya kader-kader dalam sistem itu. Apalagi panjang sebuah kabupaten tidak terbayangkan. Gelar putra seorang kepala distrik membunuh semua yang ada. Kekuasaan selalu lebih besar dari kekayaan. Segera setelah itu, sebuah suara datang dari koridor. Semua bangun. Secara khusus, monitor dengan gaji tahunan 1 juta adalah yang paling aktif dan menjadi yang terdepan. Xia Chengling mengenakan setelan mewah, pakaian Armani, ikat pinggang Gucci, kemeja Versace, jam tangan Patek Philippe. Yang ini pasti lebih dari 1 juta. Di sebelahnya ada seorang wanita super cantik, yang tingginya lebih dari 1,7 meter, dan dia tampak seperti model. Sosok montok dan kaki panjang sutra hitam ramping mengejutkan semua orang. "Xia Sao bisa menantikanmu." Cheng Zuoran dengan penuh semangat memeluk Xia Chengling. "Tidak apa-apa untuk pemimpin regu. Omega telah membawa semuanya." Xia Chengling melirik pergelangan tangan Cheng Zuoran dan tersenyum. Cheng Zuoran melirik kecantikan di sebelah Xia Chengling. "Sao Sao tidak memperkenalkan kecantikan ini." "Adik perempuan," kata Xia Chengling santai. Baginya, wanita diganti setiap 1 atau 2 bulan, dan tidak ada pacar formal. Mata kecil Wang Yubo berkedip, "Model. Saya pernah melihatnya di TV.
Wanita itu menjadi lebih dingin dan sombong ketika dia mendengar bahwa beberapa orang tahu tentang dirinya sendiri. Yang lain hanya iri pada Xia Chengling. Model yang muncul di layar bisa mendapatkannya jika mereka mau. Wang Yubo mencondongkan tubuh ke depan. Sao Sao masih ingat aku. Aku Wang Yubo. Aku berjuang untukmu di sekolah menengah. Bo, ingat. Xia Chengling mengangguk. Kali ini Wang Yubo bersemangat dan berteriak pada semua orang. Apakah kamu sudah mendengar? Sao Xia ingat saya. Sao Xia. Perusahaan saya sedang mengembangkan sebuah proyek yang memerlukan persetujuan dari pemimpin distrik. Saya harap Xia Sao memiliki beberapa kata. Wang Yubo mengambil kesempatan untuk memenangkan hubungan. Yah, hanya satu kalimat. Xia Sao, apakah kamu kekurangan sopir atau penjaga keamanan? Teman baik Wang Yubo, Li Lefei, segera bertanya. Xia Chengling tersenyum dan berkata, saya tidak memiliki anjing penjaga. Ya, saya bisa menggonggong. Li Lefei segera belajar menggonggong. Ini adalah mimpi hidupnya untuk menjadi seekor anjing di Xia Chengling. Chen Jingxuan tampak sedikit jijik ketika dia melihat para siswa mencoba yang terbaik untuk menjalin hubungan dengan Xia Chengling. Setelah Xia Chengling datang, ia melirik sekitar dan berkata, omong-omong, bagaimana dengan anak-anak di kelas kami yang memperkosa adik ipar dan masuk penjara, apakah dia datang? Hahaha, bagaimana mungkin Xia Sao tidak ayo? Sekarang dia ada di semua industri. Aku masuk daftar hitam. Aku harus menemukanmu. Kata Wang Yubo segera. Cheng Zuoran menatap Ye Junlin lebih dalam lagi. Ketika Sao Xia ada di sini, apakah kamu bahkan tidak menyapa? Apakah ini meremehkan Sao Xia? Xia Chengling mencibir. Jangan-jangan, saya tidak berani. Ye Junlin adalah seorang selebriti di Suzhou dan Hangzhou. Ayah saya menyebutkannya beberapa kali. Apakah Anda ingin saya belajar darinya? Pelajari caranya pemerkosaan. Haha. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Wang Yubo memelototi Ye Junlin dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Apakah kamu ingat jika kamu belum pernah mendengar tentang kepala distrik? Selama kamu berbicara hal-hal baik kepada Xia Sao, laranganmu pasti akan dicabut. Dan kamu akan menemukan yang bagus. Kerja bagus. Hanya saja Ye Junlin duduk di sana, tidak tergerak sama sekali. Bersambung. Bab 60. Lin Wanyu dan Chen Jingxuan semua berdiri di samping mereka. Chen Jingxuan memberi Ye Junlin kedipan kuat. Dia tahu bahwa Ye Junlin kaya dan terhubung dengan baik. Tapi sekarang Xia Chengling, putra kepala distrik, dia tidak berpikir Ye Junlin memiliki kemampuan untuk bergulat dengan Xia Chengling. Suzhou Hangzhou adalah kota ekonomi, dan energi seorang wali kota distrik tidak terbayangkan. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan sambil duduk? Cepat bangun. Apakah kamu ingin Xia Sao mengundangmu secara pribadi? Wang Yubo dan Li Lefei berkata dengan marah. Keduanya hampir mengangkat Ye Junlin. Cheng Zuoran juga berkata dengan wajah dingin. Junlin cepat bangun dan menyapa. Itu terlalu tak tahu malu. Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan menyesapnya, sama sekali mengabaikan orang-orang di depannya. Xia Chengling menatap Ye Junlin dengan api di matanya. Terutama melihat Chen Jingxuan dan Lin Wanyu mengelilingi Ye Junlin kiri dan kanan. Itu bahkan lebih menjengkelkan. Untuk kedua wanita ini, Xia Chengling sudah lama ingin tidur. Itu adalah hal buruk Ye Junlin saat itu. Melihat ekspresi marah Xia Chengling, semua orang tahu bahwa masalahnya sudah selesai. Cheng Zuoran cemas. Ye Junlin ini benar-benar mencari kematian. Pacar kecil Xia Chengling, Sue Qianqian berkata dengan genit, suamiku sangat arogan. Dia tidak menempatkanmu di matanya sama sekali. Mata Xia Chengling dingin. Setelah bertahun-tahun, kemanapun dia pergi, siapa yang tidak memberinya 3 poin wajah? Bangun. Ini bukan tempat kamu harus duduk. Xia Chengling mencibir. Adegan itu sangat sunyi. Semua orang menahan napas, dan suasana tidak berani bernapas. Kesal karena Xia Chengling tidak berakhir dengan baik. Hanya saja Ye Junlin tidak bergerak sama sekali, mengabaikan Xia Chengling seolah-olah itu adalah udara. Bangun dan pergi ke tempat lain. Suara Xia Chengling sangat dingin. Belum lagi Ye Junlin, yang baru saja dibebaskan dari penjara, tidak takut pada Ye Junlin yang bernilai miliaran dolar di masa lalu. Identitasnya adalah modal. Ye Junlin sedang merokok, memperhatikan keduanya tidak berbicara. Sue Qianqian tampak garang, mengambil segelas air di atas meja dan menuangkannya ke Ye Junlin. Aku tidak mengerti orang, kan? Aku menyuruhmu keluar. Apakah kamu tuli? Teriak Sue Qianqian. Tidak ada yang mengharapkan adegan tiba-tiba. Situasi akan berkembang ke titik ini. Cheng Zuoran segera mengakhiri. Ye Junlin cepat bangun dan minta maaf kepada Sao Xia.
Ini sudah berakhir untuk hari ini. Wang Yubo juga menggema. Ya, kamu bangun dan berlutut dan meminta maaf kepada Cao Xia. Atas kesalahanmu, Cao Xia pasti akan memaafkanmu. Sekarang, semua orang membicarakan Ye Junlin. Chen Jingxuan dan Lin Wanyu memandang semua orang dengan tidak percaya. Xia Chengling dan pacarnya jelas salah. Ye Junlin juga disiram air. Pada gilirannya, dia meminta Ye Junlin untuk berlutut dan meminta maaf. Di mana Anda akan masuk akal? Namun kenyataannya, karena identitas Xia Chengling, bahkan jika dia mengalahkanmu, dia benar. Mereka yang dipukuli harus meminta maaf sebagai gantinya. Ye Junlin selesai merokok dan mematikan puntung rokoknya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Xia Chengling, dan berkata dengan lemah, saya meminta Anda untuk datang dan meminta maaf. Jika tidak masalah ini tidak akan pernah berakhir. Ayah Cao Cao datang untuk meminta maaf. Ye Junlin mengatakan ini, dan penonton tercengang. Setelah tertegun selama puluhan detik, semua orang secara bertahap bereaksi. Ya Raja, apakah kau gila? Tahu siapa ayahnya Xia kecil lakukan? Apakah Anda berani meminta maaf kepada rakyat menerimanya? Apakah Anda menghitung apa? Warden juga ingin meminta maaf kepada Anda. Kau baru saja keluar darinya ibu penjara, apakah kamu pantas menjadi tahanan reformasi melalui kerja? Wang Yubo, Li Lefei dan yang lainnya sekarang bersikap kasar kepada Ye Junlin dan langsung mengutuk. Bersambung.